Perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata ini, sebelum saya mengenal pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, saya sempat merasa kecewa dan prihatin dengan hasil pembelajaran daring yang sudah saya laksanakan. Karena apapun yang saya lakukan, misalkan saya sering mengadakan Meet, saya membuat video pembelajaran, saya membuat file ringkasan materi yang disertai contoh soal yang lengkap, ternyata semuanya itu belum menunjukkan keaktifan siswa yang maksimal. Ditengarai masih ada saja siswa yang pasif dan tidak dapat menyelesaikan tugas pembelajaran dengan baik. Kemudian setelah saya mengenal pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, saya membuat perencanaan. Pada awalnya saya sempat pesimis karena untuk pembelajaran saat ini berlangsung secara daring. Dalam pembelajaran daring banyak kendala teknis yang harus dihadapi. Selain interaksi dengan siswa yang sangat terbatas, yaitu kita tidak dapat mengontrol kehadiran siswa secara maksimal. Misalkan saja siswa hadir saat Meet, tapi ternyata melakukan aktivitas yang lain. Sebetulnya kita sempat koordinasi dengan orang tua yang bisa berfungsi sebagai pendamping dan pengawas siswa di rumah. Tapi ternyata hal ini belum bisa menjadi jalan keluar karena kebanyakan orang tua masih harus melaksanakan tugas yang lain, yaitu mencari nafkah. Kendala yang lain yang juga fatal yaitu kendala sinyal yang tidak stabil, terutama pada saat cuaca yang tidak menentu, misalkan habis hujan, sedang angin kencang, ataupun ada pemadaman listrik. Pada saat saya melaksanakan aksi nyata ini, ternyata saya sangat merasa senang dan merasa menemukan jalan keluar dari kekhawatiran, kekecewaan yang sempat saya alami. Di sini saya melihat ternyata siswa sangat antusias dan menyatakan lebih mudah memahami materi. Nah, ini saya jadi optimis bahwa pemenuhan ketujuan belajar akan lebih mudah tercapai. Dari kegiatan aksi nyata ini, aksi nyata yang saya lakukan yaitu diferensiasi produk, di mana siswa belajar dalam kelompoknya berdasar pemetaan berdasar gaya belajar, dan diferensiasi produk di mana siswa bebas menuliskan soal cerita dari permasalahannya sehari-hari yang berkaitan dengan konsep dan kemudian menyelesaikan. Kemudian di sini saya juga menerapkan teknik KSE yang sesuai dalam kegiatan pembelajaran. Di sini yang saya dapatkan, saya melihat bahwa siswa merasa senang dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mereka senang bisa berdiskusi bersama kelompoknya, memahami sesuatu bersama, merumuskan sesuatu, kemudian mengambil keputusan untuk menjawabnya. Dan setelah itu berdiskusi lagi secara klasikal, sehingga mereka menjadi tahu apakah alur yang mereka ikuti salah atau benar. Dan di sini siswa juga merasa lebih mudah memahami materi. Di sini saya melihat bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat lebih mudah tercapai. Selain tujuan akademik, sesuai dengan kompetensi dasar yang sedang dicapai, juga tujuan yang lain, seperti penguatan karakter, budaya positif, dan keterampilan sosial, walaupun pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Dengan kata lain, konten yang bisa dicapai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini menjadi lebih kaya.
Meskipun begitu, saya masih merasa banyak kekurangan yang harus diperbaiki dari pembelajaran yang saya laksanakan pada aksi nyata ini. Saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, tidak hanya berdasar gaya belajar, tapi juga berdasarkan profil ataupun kesiapan belajar. Kemudian juga saya akan menerapkan diferensiasi proses, konten, atau produk yang sesuai. Kemudian juga saya akan memasukkan kegiatan sosial emosional yang tepat, yang semuanya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menerapkan diferensiasi proses, konten, dan produk yang sesuai kebutuhan siswa berdasar pemetaan.